Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa kini, dengan semakin kesadaran sejarah semakin tinggi, maka bermunculan sejarawan-sejarawan, baik itu yang profesional atau yang amatiran. Nah, ilmu sejarah ini merupakan ilmu yang sangat terbuka untuk mengundang para praktisi, mengundang para amatiran untuk bekerja melakukan riset atau penelitian. Nah, mengapa pada masa kini sejarah itu begitu menarik ya? Sehingga kemudian banyak orang yang tidak berpendidikan sejarah tetapi tertarik untuk menulis sejarah. Nah, pertama mungkin saja karena banyak sejarawan yang sebenarnya terdidik ya, belum terpanggil untuk melakukan penelitian. Nah, sementara orang yang tidak terdidik dalam dunia akademis sejarah karena mereka berdekatan dengan objeknya dan kemudian mereka sangat tertarik, maka mereka kemudian menarasikan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita legenda, cerita-cerita mitos, bahkan mungkin desas-desus yang pernah muncul pada waktu itu. Nah, sehingga di sini kemungkinan besar bahwa kisah itu muncul sebagai dalam bentuk folklore misalnya atau tradisi lisan karena pelakunya sudah masuk ke liang lahat. Nah, sehingga karena banyaknya hal yang menarik, maka bermunculan sejarawan-sejarawan amatiran untuk mengisi kekosongan apa yang disebut tadi body of knowledge. Nah, sehingga pada masa sekarang banyak orang yang tertarik kepada bangunan-bangunan kuno ya. Jadi mereka sebenarnya termasuk golongan antiquarianisme. Artinya orang yang senang kepada barang-barang antik maupun bangunan-bangunan antik. Sehingga dari situ kemudian mereka mencoba untuk melakukan penulisan. Meskipun karya itu sebenarnya merupakan narasi yang bukan narasi sejarah, tapi sekedar narasi cerita. Itu cerita yang sangat biasa. Artinya di situ tidak ada unsur analisisnya. Dan kalaupun narasinya itu bisa disusun, tetapi seringkali tidak dilandasi oleh sumber-sumber sejarah yang kuat, tetapi lebih cenderung menggunakan sumber-sumber lisan ya, yang dikatakan cerita dari mulut ke mulut ya, dari nenek moyang ke keturunannya secara beruntun ya, jadi secara turun temurun. Nah, sehingga kemudian cerita itu menurut mereka itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Jadi sebenarnya mereka baru merekonstruksi cerita atau narasi yang sebenarnya ada unsur dongengnya, ada unsur legendanya, ada unsur mitosnya. Dan di situ belum ada yang namanya kritik sumber. Nah, itulah yang seringkali dilakukan oleh para amatiran untuk menulis sekedarnya, yaitu untuk mengisi kekosongan.
Jadi di sini tentu saja tidak dilakukan perbandingan terhadap sumber-sumber lain, karena mereka menganggap bahwa sumber yang mereka dapati itu adalah sumber yang kuat gitu ya, meskipun sebenarnya tidak ya. Nah, oleh karena itu barangkali sejarawan yang profesional itu di suatu saat akan melakukan semacam revisi atau katakanlah menambah hal-hal yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh publik. Jadi sejarah itu telah mengundang para ilmuwan lain di luar sejarah yang mencoba untuk mengisi kekosongannya. Nah, sehingga kita melihat bahwa banyak orang-orang yang bukan atau yang tidak memiliki pengetahuan akademis sejarah seringkali menulis karya sejarah. Dan itulah yang disebut sejarawan amatiran, dan mereka bermunculan di mana-mana bagaikan jamur di musim penghujan. Nah, sehingga kemudian banyak terbit ya, sebenarnya merupakan terbitan cerita-cerita rakyat, tetapi oleh orang-orang awam itu dianggap sebagai karya sejarah. Nah, memang itulah kenyataannya bahwa mereka sebagai orang yang hidup di suatu lokalitas memang berpikiran untuk memberikan sumbangan untuk menulis ya berbagai topik yang menurut mereka ini sangat menarik. Jadi buku-buku yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan lokal ini sering bermunculan, terutama topik-topik yang sangat berdekatan dengan tradisi lisan, dengan folklore yang sekarang masih bisa dijumpainya. Nah, sehingga paling tidak kesaksian dari masa lampau yang tidak terlalu lampau itu bisa dituliskan meskipun membutuhkan revisi di kemudian hari dari para sejarawan profesional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.